أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Silakan baca artinya, Maryam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dahsyatnya puasa ini, teman-teman semua, Masya Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa yang tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Masya Allah, dasarnya Lailatul Qadar ini, teman-teman semua, dikatakan Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, dan malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah di dalamnya, Masya Allah, maka kita mendapatkan ibadah 83 sampai 84 tahun. Umatnya Rasulullah SAW umurnya pendek, hanya 60 sampai 70 tahun, betul? Tapi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, Masya Allah, berlipat-lipat ganda pahalanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah, bagaimana? Aduh, ini udah hari keberapa ini? Ya Allah, sudah 10 malam terakhir. Bagaimana perasaannya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Baitur Rahman Palembang, Ustadz Suyetno beserta jajarannya, Ketua Odos Grasi Ustadz Dalala beserta penasehat, Ustadz Afandi, ibu-ibu muslimat Palembang menganti, ibu-ibu Fatayat Palembang, Ketua NU Palembang Ustadz Suhada, kayaknya perempuan semua tapi ya. Kepala Desa Palembang, Ketua Muslimat Palembang Ibu Ama, Ketua Ansar Palembang Bapak Basri, Ketua Tim Penggerak PKK Palembang Ibu Yamina, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu-ibu izin saya nggak sendirian. Ini ibu-ibu atau mbak-mbak atau mbah-mbah nih? Coba dicek dulu. Mana yang mbak-mbak, tunjuk tangan mbak-mbak. Coba, yang muda-muda mana yang muda-muda? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke. Yang ibu-ibu mana ibu-ibu? Oh banyak. Mbak-mbak ada nggak mbak-mbak? Ya, baik, Masya Allah, di belakang mbak-mbak lah, Masya Allah, ada lucu, Masya Allah. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, hari ini karena puasa ya, pagi-pagi itu masih ngantuk banget ya, ini jangan terlalu serius-serius banget ya ceramahnya ya. Hari ini saya nggak sendirian, karena saya sama kedua anak saya, yang insya Allah kita akan bareng-bareng baca Quran. Khadijah, hari ini Khadijah mau baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas bareng-bareng boleh? Boleh, biar kita melek lagi. Tadi dari perjalanan dari Surabaya sampai Gresik
Ya Allah, ngantuk banget ya Allah gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ketemu sama teman-teman semua, harus semangat. Silakan Khadijah berdiri boleh? Nah, Khadijah baca Al-Fatihah ayat surah Falaq-An-Nas sama ibu-ibu semua yang ada di sini, oke? Oke, boleh ya ibu-ibu ya? Sama-sama ya. Ayo Khadijah silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syukran ya Khadijah. Alhamdulillah hari ini sudah diawali dengan kita membaca Al-Fatihah bersama-sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan selanjutnya kita akan mulai ceramah pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berada di bulan suci Ramadan, dan tak terasa Ramadan cepat sekali berlalu, tinggallah di 10 malam terakhir ini. Sebelum kita banyak membahas tentang Ramadan, tentang 10 malam terakhir, izinkan saya Bu pada hari ini sedikit kembali mengulang tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Masya Allah, bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali nama, banyak sekali julukan. Ada yang tahu apakah julukan bulan suci Ramadan? Syahrullah, bulannya Allah. Bulan apa lagi dijuluki? Syahrul tilawah, Syahrul Quran, Syahrul maghfirah. Apa lagi teman-teman? Syahrul sabar, Syahrul siyam. Apa lagi? Syahrul rahmah, betul? Syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Syahrul jud, bulan yang penuh dengan kedermawanan. Kita bahas satu-satu. Kalau kita bahas mengenai Ramadan, Maryam tolong baca. Bapak Tulia Maryam akan baca, kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nanti kita bahas juga tuh, takwa itu apa aja sih, ternyata dalam Quran ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina qablikum
min qablikum. Minal awal ya Maryam. Ambil nafas sampai habis. Nah, ini lagi ngajarin Maryam dakwah Bu ya, nggak apa ya hari ini ya. Oh, rebutan mikrofon, yuk nggak apa-apa, yuk. Yang mana ini aja ya, kakaknya biar kedengeran. Yuk silakan. Ambil nafas Maryam, baca sampai akhir. Bisa nggak? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Silakan baca artinya Maryam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dahsyatnya puasa ini teman-teman semua, Masya Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa yang tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang bertakwa. Bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyatnya puasa, saya mau tanya kepada teman-teman semua, kenapa puasa dikatakan kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini sangat unggul dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya? Karena puasa ini sangat dekat dengan yang namanya keikhlasan. Dan biasanya orang-orang yang puasa adalah orang-orang yang cenderung nggak mau melakukan maksiat. Contoh, teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun, teman-teman akan makan minum nggak di siang hari? Nggak kan? Padahal nggak ada orang loh. Tetap dilanjutkan ibadah puasanya kan? Teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun ada kesempatan untuk berbuat maksiat misalnya ada tontonan-tontonan tertentu, biasanya teman-teman nggak mau melihat. Kenapa? Saya lagi puasa, ya kan? Padahal nggak ada orang lihat loh. Teman-teman bisa aja buat maksiat apapun, tapi puasa membentengi teman-teman semua. Puasa jadi perisai bagi kita semua. Teman-teman lagi puasa, tiba-tiba ada orang ngajak bertengkar. Kita pasti ingat, saya lagi puasa, nggak mau terlibat dalam hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ya kan? Maka dahsyatnya puasa mengacilkan aliran darah, sementara syaitan itu masuk melalui aliran darah. Jadi kita malas biasanya untuk berbuat maksiat pada saat kita lagi berpuasa. Puasa membuat kita menuju kepada derajat takwa sebetulnya. Dan puasa membuat kita cenderung kepada keikhlasan. Kalau di bulan-bulan lain misalnya, puasa itu ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Oleh karena itu, saking luar biasanya puasa, maka Allah katakan puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasnya. Semua kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi tidak dengan puasa. Puasa pahalanya unlimited. Puasa juga dekat kaitannya dengan sabar, ya kan? Namanya puasa, sabar menahan tidak makan dan tidak minum, dan sabar itu adalah menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan sabar itu adalah pahala tiada batas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi kita sudah sedikit bahas tentang surah Al-Baqarah 183. Sekarang kita bahas lagi. Syahrul Ramadan dijuluki juga Syahrul Tilawah, Syahrul Quran. Siapa yang udah khatam di sini Qurannya? Wih, hebat. Coba tunjuk tangan yang udah khatam. Coba tunjuk tangan. Masya Allah, Masya Allah. Yang belum khatam? Tunjuk tangan. Banyak ya. Ada keinginan mau khatam Ramadan ini? Mau. Berarti 10 malam terakhir i'tikaf ya. I'tikaf di mana, Bu? Di rumah. I'tikaf di masjid, rencanakan i'tikaf. Kalau nggak bisa seharian di masjid, semalaman di masjid, ya paling nggak menghabiskan waktu agak panjang di masjid supaya kita bisa khatam Qurannya. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Dalam surah Al-Baqarah 184 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal
الهدى والفرقان. Nah, silakan Akhi Maryam. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka Yang ini, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda. Oke, jadi Maryam sudah baca surah Al-Baqarah 185 yang menerangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW berkadari setiap malam di bulan suci Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan diperintahkan untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, ibu sekalian? Al-Quran sebagai tadi itu petunjuk antara yang hak dan yang batil. Al-Quran fungsinya sebagai apa lagi ibu semua? Sebagai obat, benar nggak? Asyifa, dia obat untuk apa? Hati. Obat untuk badan bisa? Bisa. Obat untuk dari sihir, melindungi kita dari sihir bisa? Bisa banget. Coba kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq. Teman-teman kalau baca zikir pagi petang kan biasanya teman-teman baca surah Al-Falaq, ya kan? Salah satunya. Ini adalah ayat perlindungan. Ini menunjukkan Al-Quran ini adalah asyifa, dia obat untuk hati yang gundah gulana, yang sedih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Kalau terjadi apa-apa, orang-orang beriman itu biasanya minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Dan kemudian berikutnya adalah obat dari badan yang sakit. Kalau badan kita sakit, maka doa dengan doa antara lain adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita usap tubuh kita yang sakit. Juga obat dari sihir, makanya dianjurkan baca zikir pagi petang supaya Allah lindungi kita. Kita baca dulu surah Al-Falaq, ini surah perlindungan. Jangan sampai nggak baca setiap pagi dan petang, karena ketika Rasulullah SAW disihir, ibu-ibu percaya sihir? Rasulullah pernah disihir. Rasulullah lantas mengajarkan kalau mau selamat dari sihir, beberapa di antara baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Silakan Khadijah baca surah Al-Falaq. Ya, bila untuk berapa Al-Falaq, nanti kita lihat artinya betapa dahsyatnya surat ini menjadi surat perlindungan untuk kita. Jadi kita nggak bisa baca Quran setiap hari, karena Quran tidak hanya menjadi petunjuk, tapi juga obat. Tafadhali ya Khadijah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk ya Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Biasanya kejahatan di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir dan kejahatan dari orang-orang yang dengki. Teman-teman semua, ternyata kejahatan itu banyak sekali. Tidak hanya kejahatan dari para penyihir, dari jin-jin yang jahat, juga kejahatan dari orang-orang yang dengki. Ada nggak orang yang dengki sama kita? Tidak semua orang suka sama kita. Ibu-ibu punya keluarga yang bahagia, ada orang yang dengki. Ibu-ibu punya bisnisnya berhasil, ada orang yang dengki. Memang begitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit dengki. Makanya kita dianjurkan untuk banyak baca Quran. Salah satunya adalah surah-surah perlindungan. Surah perlindungan itu antara lain adalah surah Al-Falaq. Kita minta sama Allah perlindungan. Bulan suci Ramadan mengajak kita untuk banyak baca Quran. Dengan banyak baca Quran, insya Allah hatinya terobati. Hati yang gundah gulana, hati yang sedih, hati yang penuh amarah, hati yang tidak tenang, tenangkan dengan Al-Quran. Saya baca dulu surah Al-Anfal ayat 2. Mari mau baca Al-Anfal ayat 2. Nah,
Pelan-pelan bacanya Maryam atau Uma yang baca? Maryam yang baca. Uma yang baca? Nah, Maryam yang baca? Oke. Silakan Maryam, ini ayat-ayat baru buat Maryam. Jadi coba kita lihat Maryam baca. Ini surah Al-Anfal ayat 2 menerangkan ciri-ciri orang-orang beriman ketika dibacakan Al-Quran. Maka kita cek apakah keadaan hati kita seperti ini atau tidak. Karena orang-orang yang beriman berbeda dia dengan orang-orang di luar sana ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Ini dahsyatnya Al-Quran. Oke Maryam, kita baca bareng-bareng. Silahkan Maryam, kalau masih ada kesalahan kita ulang sekali lagi ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah, teman-teman ingat dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika mereka disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan kalau orang-orang beriman ayat Quran dibacain itu bergetar hatinya, terasa sesuatu di hatinya, berefek kepada hatinya. Maka kita jadikan bulan suci Ramadan syahrul tilawah, syahrul Quran, bulan di mana kita diminta untuk banyak baca Quran. Baik, Ibu sekalian, bulan suci Ramadan juga dianjurkan. Nanti kita lihat lagi surah Al-Baqarah 186. Dianjurkan untuk banyak berdoa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka adalah orang-orang yang doanya mustajab. Dahsyatnya bulan suci Ramadan ya, banyak sekali keutamaannya. Maka wajar kalau kita sedih ketika bulan Ramadan ini pergi. Karena bulan Ramadan banyak keutamaannya. Salah satunya doa-doa kita dikabulkan. Doa-doa dikabulkan itu beberapa kondisi. Ketika safar, ketika didolimi, dan ketika orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi teman-teman kita berdoa agar Allah kasih kita kekuatan, kasih kita semangat untuk bisa terus melakukan amal salih hingga akhir Ramadan dan ba'da Ramadan. Teman-teman tahu tidak ibu-ibu sekalian, apa ciri-ciri ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan? Ciri-cirinya adalah kita istiqamah, masih melakukan amal-amal ibadah walaupun Ramadan telah berakhir. Itu ciri bahwa kita adalah orang yang amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana caranya agar bisa semangat tarawih, bisa semangat nih? Misalnya bersama imam di masjid dari awal sampai akhir. Kata Rasulullah, kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai akhir, maka kita akan dinilai orang yang semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah, yang buat kita semangat untuk tarawih terus tanpa bolong-bolong siapa? Allah. Yang buat kita semangat sabar bersama Quran dan menikmati Quran siapa? Allah. Kadang-kadang baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Belum apa-apa udah sadaqallahul azim. Baru satu ayat misalnya, Yasin, sadaqallahul azim. Baru satu ayat karena ngantuk. Jadi siapa yang kasih kesabaran kita bersama Quran? Allah. Siapa yang bangunkan kita untuk sholat tahajud sebelum kita makan sahur misalnya? Allah. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan untuk bisa bersungguh-sungguh dengan Ramadan. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Kakak Maryam tolong baca lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita untuk banyak berdoa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Artinya apa Maryam? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, mohonkan tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi permintaanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, dalam surah Al-Baqarah 186 tadi kata Maryam sudah baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada yang bertanya aku di mana, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila orang-orang itu berdoa kepadaku, asalkan dia beriman dan mengikuti perintahku. Jadi kita doa sama Allah. Doa agar Allah kasih kekuatan untuk istiqamah sampai Ramadan berakhir. Biasanya makin berakhir Ramadan makin maju softnya, makin mendapatkan kemajuan. Sampai softnya makin maju ya Bu. Softnya makin maju. Orang-orang udah sibuk bikin kue, beli baju lebaran, misalnya bikin parcel dan sebagainya. Padahal 10 malam terakhir waktu-waktu kritis. Kata Rasulullah SAW di dalamnya ada Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya Bu. Coba baca dulu Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Silakan Khadijah dan kita semua baca bareng-bareng di sini. Kita baca di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Kalau kita dapat malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam atau kita sebut sebagai Lailatul Qadar, di mana kalau kita beribadah di dalamnya, maka kita beribadah seolah-olah seperti 83 sampai 84 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah, dasarnya Lailatul Qadar ini teman-teman semua dikatakan Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah di dalamnya, Masya Allah, maka kita mendapatkan ibadah 83 sampai 84 tahun. Umatnya Rasulullah SAW umurnya pendek, hanya 60 sampai 70 tahun, betul? Tapi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, Masya Allah, berlipat-lipat ganda pahalanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat malam atau tarawih yang tiap lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan ini Masya Allah adalah bulan yang juga dijuluki sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Apa kata Rasulullah SAW? Allah mau tanya sama Maryam. Kata Rasulullah, pada saat itu Rasulullah SAW lagi mau berkhutbah Jumat, teman-teman semua. Naik ke tangga, Rasulullah katakan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah katakan amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Setelah Rasulullah selesai khutbah, kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kau mengatakan amin, amin, amin. Ada yang tahu nggak kira-kira? Maryam coba dijelasin Rasulullah kenapa mengatakan amin 3 kali. Yang pertama,
Malaikat Jibril ngomong ke Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, celakalah orang yang tidak bersalawat juga mendengarkan Muhammad. Oke. Celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Muhammad tapi tidak bersalawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, amin. Waktu itu malaikat Jibril ngomong apa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Celakalah ketika ada di rumah tapi tidak mendapatkan surga. Ketika ada orang tuanya di rumah tapi tidak mendapatkan surga. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin ketika malaikat Jibril mengatakan celakalah orang-orang yang ketika berada di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi celaka orang-orang yang masih meneruskan maksiat di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 seperti yang kata Maryam. Ini berisi tentang ayat yang membuat kita bersemangat ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kalau kita pendosa teman-teman semua, kita akan mengatakan saya malu, saya nggak pantas, saya ada orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa, maka nggak ada kesempatan bagi saya bertobat. Kata Allah enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Silakan Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Syukran ya Maryam. Teman-teman sekalian, coba kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua dari kita pendosa, betul? Ada nggak orang yang bersih dari dosa? Ada nggak orang-orang yang bersih dari dosa, Ibu sekalian? Orang-orang yang suci, yang seumur hidupnya nggak pernah buat dosa. Apa kata Rasulullah SAW? Semua Bani Adam ini berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari kita pendosa. Yang terbaik bukan orang yang nggak pernah buat dosa, bukan. Tapi yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar 53 Allah katakan, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak memanggilmu dengan kalimat wahai penzina, wahai orang yang durhaka pada orang tua, wahai orang yang berbuka masam dengan suaminya, wahai orang yang tidak sabar terhadap anaknya. Enggak, Allah nggak sebutin dosa-dosa kita kok. Tapi Allah panggil kita dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Apa itu? Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, karena setan mengatakan kamu itu dosanya udah banyak. Kamu itu kesalahannya banyak, gak malu. Kamu minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah, kumpul di masjid bersama dengan orang-orang saleh. Munafik kamu. Nanti mungkin setan mengatakan begitu. Ingat, setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Jadi mereka akan membuat kita putus asa. Ada orang mengatakan saya nggak mau umroh, saya ini pendosa. Saya nggak mau hafalin Quran, malu. Saya sudah rusak, biarkan saya rusak. Itu adalah putus asa dari syaitan. Tapi kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Saya mau cerita satu kisah. Kata Maryam, kalau tahu coba Maryam jelasin. Ada satu penzina ibu sekalian, yang seumur hidupnya tuh berzina atau menjadi seorang pelacur, ya. Suatu ketika beliau dalam keadaan yang sangat haus, di hari itu tidak ada pelanggan sama sekali, dan kelaparan luar biasa. Kemudian beliau berjalan di tengah-tengah gurun pasir. Kemudian beliau lihat ada seekor anjing yang sangat kehausan, menjulurkan lidahnya, sangat-sangat kehausan. Lalu perempuan ini kasihan dengan anjing tersebut, dan kemudian dilihatlah oleh sang perempuan ini ada sumur di dekat situ. Maka apa yang dia lakukan? Dia tolong anjing itu, padahal dia sendiri pun kehausan.
Dia berusaha untuk turun ke sumur semampunya dengan sepatunya. Dia ambil air tersebut dan dia berikan minum terlebih dahulu untuk sang anjing ini. Kira-kira perbuatan ini perbuatan yang mulia tidak? Dan ketika dia meninggal dunia, dia masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang penzina. Kenapa? Di akhir hidupnya apa yang dia lakukan? Dia berbuat baik, amal saleh. Apa yang dia lakukan pada saat itu teman-teman semua? Dia beramal saleh dengan seekor anjing, ikhlas. Apa yang dia lakukan tidak dilihat oleh orang perbuatan tersebut. Seekor anjing loh, apalagi manusia. Seekor anjing, orang lain gak ada lihat, tapi dia melakukan perbuatan kebaikan, menolong anjing tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung-sanjung, enggak. Dia ikhlas melakukan kebaikan itu. Allah merahmatinya, Allah berikan kasih sayang kepadanya. Padahal dosanya banyak sebelum-sebelumnya, tapi di akhir hidupnya dia berbuat baik dengan cara seperti itu, Masya Allah. Jadi semua orang punya kesempatan untuk jadi orang baik. Teman-teman lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang yang dulu adalah membunuh bayi perempuan yang hidup-hidup, dikubur bayi perempuan yang hidup-hidup. Lalu Rasulullah SAW pada akhirnya menerima keislaman dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka lihatlah bagaimana beliau melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Dan sekarang kalau kita ziarah ke kubur Nabi, ada kuburnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sebelah kubur Nabi Muhammad SAW. Artinya, apapun masa lalumu, engkau punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Apapun yang kau pernah lakukan di masa lalumu, Allah masih menunggu taubat dari kita, teman-teman semua. Jadi, Masya Allah, bulan suci Ramadan, bulan kita diminta untuk banyak minta ampun kepada Allah SWT. Merugi orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, namun masih meneruskan maksiatnya. Merugi apabila datang bulan suci Ramadan, tapi banyak lalainya. Rugi. Tinggal 10 malam terakhir, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa? Salah satunya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dijamin masuk surga, tapi masih istighfar 70 sampai 100 kali. Kita ini belum tentu masuk surga, tapi kadang-kadang lisan kita belum basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah, Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ada lagi julukan dari bulan suci Ramadan, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, bulan di mana kita disuruh untuk banyak bersedekah. Maryam boleh baca surah Al-Baqarah 261 bahwa nggak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin. Ada nggak? Ibu kenapa jatuh miskin? Karena saya banyak sedekah. Pernah dengar nggak begitu? Orang yang sedekah justru Allah lipat gandakan, Masya Allah, pahalanya dengan sangat banyak. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berikan kecukupan baginya. Dalam surah Al-Baqarah 261, janji Allah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Suara apa itu? Ini kipas angin. Ini nih yang keroknya ini dari tadi ya. Oke. Dalam surah Al-Baqarah 261, Allah Subhanahu wa taala, maaf ya Bu, rada-rada ribet memang kalau ngajak anak-anak ya. Dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Terjemahnya ya Maryam. Perumpamaan orang yang
Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Pengetahuan. Oke, terima kasih Maryam. Dalam surah Al-Baqarah 261 dijelaskan apa ibu sekalian, barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi Masya Allah betapa banyaknya manfaat sedekah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang gemar bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kita berlomba-lomba cari cara gimana ya caranya biar bisa dapat pahala sedekah. Makanya mudah sekali kata Rasulullah SAW apa? Kalau mau dapat pahala orang puasa, kasih aja makanan orang puasa. Nggak usah yang ribet-ribet bu. Kadang-kadang kita mungkin nggak cukup hartanya, nggak cukup uangnya, bungkusin aja kurma 3 biji. Di Jakarta tuh sering banget kan, biasanya Jakarta sama Surabaya sama ya bu ya, sering macet kan kalau waktu-waktu jam buka puasa, ya kan? Nah biasanya orang-orang yang macet di jalan itu, di lampu-lampu merah itu nggak sempat buka puasa. Nah saya nggak tahu kalau di Surabaya banyak nggak, tapi kalau di Jakarta di bulan Ramadan itu di lampu-lampu merah itu banyak sekali orang-orang ngasih makanan buka, tapi makanan bukanya kurma-kurma. Jadi 1 kantong kecil mereka kasih 3 kurma dan 1 air mineral kecil. Pinter banget ini. Kenapa? Karena cerdas. Cerdas kenapa? Mau dapat pahala orang puasa. Mahal nggak kira-kira 3 biji kurma? Bisa nggak kira-kira kita buat itu orang-orang yang nggak sempat buka puasanya tepat waktu? Jadi insya Allah banyak sekali orang-orang yang mau mengambil keutamaan sedekah. Mereka mau mendapatkan pahala orang-orang yang puasa. Lo nggak usah kasih kontak kalau memang nggak punya uangnya. Tapi dengan kurma saja, Masya Allah orang bakal puasa karena makanan dari kita mendapatkan pahala puasanya. Jadi teman-teman sekalian masih ada sisa 10 hari terakhir. Sebagian teman-teman akan i'tikaf, berada di masjid. Beli itu 1 dus air mineral misalnya. Apalah yang kita bisa kontribusikan untuk orang-orang yang puasa. Supaya kita bisa dapat pahala puasa mereka. Ngomong-ngomong masalah sedekah, Masya Allah, sedekah ini luar biasa efek dan dampaknya. Apa sih manfaat dari sedekah teman-teman semua? Ibu-ibu tahu nggak sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Contoh, yang harusnya nih ibu naik motor, tiba-tiba keserempet, tapi cuman yang tergores motornya saja. Mungkin harusnya ibu-ibu sudah jatuh, tapi sebab sedekah yang ibu-ibu lakukan, maka sedekah itu bisa menolak bala dan bencana. Jadi motornya aja yang tergores, padahal harusnya mungkin kita sudah terbalik. Kenapa? Karena mungkin ada sedekah yang kau pernah berikan pada seseorang, yang sedekah itu membuat engkau selamat. Saya sering cerita ini berulang-ulang teman-teman semua. Ketika tahun lalu saya haji di kota Mekah dan di ICU 11 hari koma, dokter mengatakan ibu kamu sulit untuk bisa bertahan, dan kalaupun bertahan dengan alat ataupun ya bisa sembuh tiba-tiba kalau memang ini mukjizat atau keajaiban dari Allah. Tapi yang saya luar biasanya kagum dan takjub adalah orang-orang yang ada di ICU semuanya, mulai dari dokter sampai suster, mereka mengatakan caranya adalah kamu sedekah. Sedekah, ketika ibumu ada di ICU ini, kamu sedekah dan kamu doa sama Allah. Banyak sedekah, banyak sedekah, banyak sedekah. Jadi setiap orang yang saya temui ketika melihat ibu saya dalam keadaan terikat, orang-orang kalau di ICU itu biasanya diikat. Nanti kalau dia bangun dia suka berontak soalnya. Jadi diikat, badannya sudah bengkak-bengkak, dalam keadaan tidak sadar dengan ventilator. Dokter dan suster mengatakan setiap kali ketemu saya, kamu sedekah, 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 sedekah. Ternyata sedekah itu dahsyatnya bisa menolak bencana, teman-teman semua. Jadi sedekah yang kita berikan di jalan Allah, bukan kita tolong orang lain, tapi sedekah yang kita berikan di jalan Allah SWT, sedekah itu untuk tolong diri kita. Saya mau kasih contoh sama teman-teman semua. Kalau suatu ketika ada orang anak nggak mampu misalnya, kemudian kita sekolahkan, kemudian dia jadi orang sukses, kemudian kita katakan, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang sukses, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang hebat. Betul nggak perkataan begitu? Betul. Kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang hebat. Ibu kalau ibu nggak sedekah pun dia ditakdirkan jadi orang hebat. Allah akan kirim orang lain untuk sedekah untuknya. Benar nggak teman-teman semua? Atau masjid yang megah ini kita katakan, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin berdiri masjid ini. Saya ini donatur utama. Kalau bapak dan ibu nggak sedekah pun untuk masjid ini, Allah takdirkan masjid ini terbangun. Allah kirim orang lain untuk sedekah untuk masjid ini. Jadi bukan gara-gara kita. Kita sedekah bukan kita tolong orang. Kita sedekah, kita sedang tolong diri kita sendiri. Kita sedekah, kita sedang membantu diri kita sendiri. Makanya dikatakan bahwa
Sedekah itu salah satu fungsinya adalah untuk menolak bala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana Rasulullah banyak sekali bersedekah. Tiap hari kita mikir, mau sedekah apa ya? Mengasih makanan orang berbuka puasa apa ya? Senin Kamis misalnya setelah Ramadan kita kasih orang makanan buka puasa, silakan teman-teman semua. Ketika saya temui banyak orang-orang hebat, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang salah satu rahasianya adalah banyak sedekah. Apa kata seorang ulama? Sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang pendosa, orang zalim ataupun orang-orang tak beriman. Karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah. Jadi kalau di antara kita ada yang sakit, sedekah. Di antara kita ada yang punya masalah rumah tangga, sedekah. Di antara kita ada yang apa lagi, Bu? Ujian-ujian kehidupan. Yang anaknya kenapa-napa, banyak sedekah. Yang hatinya nggak tenang, banyak sedekah. Sedekah. Islam ini tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Islam ini tidak hanya menyuruh kita ibadah untuk diri sendiri aja, tapi juga peduli dengan sesama orang-orang lain, saudara-saudara kita. Jadi bulan suci Ramadan dijuluki juga Syahrul Jud, yaitu bulannya kedermawanan, bulannya di mana kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Masya Allah. Baik, sekarang kita sudah tahu bulan suci Ramadan dijuluki juga Syahrullah, bulan Ramadan dijuluki juga Syahrul Maghfirah, bulan Ramadan dijuluki juga Syahrul Sabar. Apalagi tadi, Bu? Bulan Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Kita digembleng untuk bisa rutin qiyamul lail, bisa rutin puasa, bisa rutin tadarus Quran. Bulan suci Ramadan dijuluki juga apa lagi? Syahrul Rahmah, bulan Allah melimpahkan kasih sayang, betul? Bulan suci Ramadan dijuluki apa? Syahrul Aid, bulan yang ujungnya adalah hari raya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri 10 hari lagi, kita akan mengatakan menuju hari kemenangan, betul nggak? Kemenangan buat siapa? Kemenangan buat orang yang masih maksiat di Ramadan kah? Kemenangan buat orang-orang yang masih lalai di Ramadannya kah? Kemenangan masih untuk orang yang nggak sungguh-sungguh dengan Ramadannya kah? Kemenangan buat siapa? Buat orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Kemenangan untuk orang-orang yang serius dengan Ramadannya. Kemenangan buat orang-orang yang beradab, sopan santun terhadap tamu agungnya itu, yaitu Ramadannya. Jadi hari kemenangan, hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kita seperti bayi yang baru lahir, bersih. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Maka masih tersisa 10 hari terakhir. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya teman-teman semua. Di 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan pinggangnya, nggak nyentuh istrinya. Betul-betul beliau fokus untuk i'tikaf, membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, mau baca Quran lagi? Oke. Hari ini karena kita tadi katakan bulan suci Ramadan adalah bulannya Quran, saya mau sebelum saya lanjut, boleh nggak supaya kita melek lagi, Khadijah juga, kita mau baca doa bareng-bareng. Kita ini bisa selamat dalam kehidupan, bisa dapat banyak petunjuk, bisa dapat banyak kebaikan-kebaikan Allah dengan Quran. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya mau kita semua doa Allahumma arhamna bil Quran. Boleh? Ya, semuanya sudah hafal? Oke, nanti saya akan bacakan artinya betapa dahsyatnya doa itu. Dengan kita bersama dengan Quran, kita harus doa dulu kepada Allah. Maka insya Allah kita akan termotivasi untuk bersedekah, termotivasi untuk bertobat kepada Allah SWT, termotivasi untuk bisa sabar, termotivasi untuk bisa sungguh-sungguh dengan amal ibadah kita. Jadi kita minta kepada Allah SWT, kita hatinya terpaut dengan Quran, maka doa yang sudah teman-teman hafal adalah Allahumma arhamna bil Quran. Kita baca doa dulu bareng-bareng ya, supaya kita kembali bersemangat. Silakan Maryam Khadijah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Oke, Masya Allah. Tadinya saya mau lanjut ceramah, tapi katanya udah time out, udah kelar ya. Tapi saya mau bacakan dulu artinya, ibu-ibu sekalian. Doa ini baca setiap saat. Quran tadi saya katakan sebagai petunjuk, sebagai obat bagi kita. Ketika kita mau jadi orang sabar, mau jadi orang yang bertaubat, mau jadi orang yang banyak sedekahnya, mau jadi orang yang Allah limpahkan rahmat kepada kita, kuncinya nggak jauh-jauh dari kita bersama dengan Quran. Karena Quran menjadikan kita termotivasi untuk melakukan itu semua dengan kabar-kabar gembira yang Allah berikan. Tadi kita doa Allah merhamna bil Quran, saya bacakan artinya. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai hidayah dan rahmat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkanlah kepada kami apabila ada ayat yang kami bodoh dalam memahaminya, dan karuniakanlah kepada kami kenikmatan membaca Al-Quran siang dan malam sepanjang hari, ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran pembela bagi kami di hari akhir nanti. Al-Quran datang di kubur nanti, Bu. Al-Quran datang nanti di hari akhir. Kata Al-Quran, ya Allah ridhoi dia, ya Allah gara-gara aku, ya Allah dia gak tidur siang hari, dia sibuk baca aku, ya Allah tolong dia. Al-Quran datang sebagai pembela bagi kita nanti di hari akhir, teman-teman semua. Jadi jadikan momentum Ramadan sebagai momentum kita untuk back to Quran, kembali kepada Quran. Baca Quran setiap hari, 5 langkah mendekati Quran, baca setiap hari. Waratilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Kedua, Al-Quran dihafalkan. Ibu-ibu udah hafal berapa juz? Juz mangga, juz jambu, juz strawberry. Dapat berapa juz, Bu? Banyak ya? Alhamdulillah. Al-Quran juga ditadabbur, dibaca artinya, direnungi. Ini lagi membahas apa sih Al-Quran? Al-Quran diajarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Quran diamalkan. Bulan suci Ramadan, bulan kita berdekatan dengan Quran. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Kita usai ceramah pada hari ini, tapi mau dengar ibu-ibu semua. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, bareng-bareng ya. Wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, kalau kita zikir mau rebutan mic semua. Kalau kita zikir, tunggu Bu, zikir hudurul qalbi, hadirkan hati, resapi ayat-ayatnya, resapi zikirnya. Kita renungi, kita baca pelan-pelan, kita rasakan sesuatu bergetar di dada kita. Jadi bacanya pelan-pelan sambil dihayati, direnungi, dimasukkan ke dalam hati kita, dan kita rasakan betapa ayat-ayat tersebut atau nama Allah tersebut membuat diri kita bergetar, hati kita bergetar. Ya, kita pelan-pelan ya. Khadijah mau lagi? Ya, subhanallah. Pelan-pelan ya, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wa quwwata illa billahil azim.
azim. Terakhir Ibu sekalian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah melembutkan hati-hati kita, Allah bersihkan hati-hati kita tenang, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketentraman. Allah kuatkan jasad kita untuk bisa beribadah sampai akhir di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya akan menayangkan satu buah video. 8 tahun belakangan ini kami dengan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam kota dan desa, kita menolong anak-anak kita dari berbagai macam pelosok yang pintar-pintar, kita pilih yang terbaik untuk bisa belajar Quran full beasiswa, untuk belajar bahasa Arab, belajar pendidikan agama Islam, dan kemudian akhirnya kita kuliahkan mereka dengan full beasiswa pula. Anak-anak Indonesia pintar-pintar, namun kadang-kadang nggak punya biaya. Jadi kita berkumpul, orang-orang yang punya harta, kita berkumpul sedikit demi sedikit, lama-lama cukup untuk membiayai anak-anak ini. Saat ini sudah ada 800 anak-anak yang sudah terbantukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian dari mereka sudah melanjutkan kuliah dengan full beasiswa S1, S2, S3. Untuk apa? Agar Indonesia diisi oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Kita lihat video ini bersama-sama, silahkan.